di sebuah kota kecil di Banten, tak jauh dari pusat kota yang ramai oleh pasar tradisional dan deretan toko tua, berdirilah sebuah kontrakan 11 pintu yang dikenal rapi dan nyaman oleh para penghuninya. Meski sederhana, kontrakan itu selalu tampak bersih. Dindingnya dicat krem lembut, lorong panjangnya disapu setiap pagi oleh ibu pemilik kontrakan, dan lantainya mengilap meski hanya menggunakan keramik lama yang dirawat baik. Area parkir motor terletak tepat di depan barisan pintu. Lahan itu tidak luas, namun cukup untuk menampung motor para penghuni tanpa harus berdesakan. Garis parkir dicat putih membuat semuanya terlihat teratur. Saat sore, parkiran itu penuh suara mesin motor para pekerja yang baru pulang, diselingi tawa kecil para ibu yang bercengkerama. Di sisi kanan kontrakan berdiri pohon besar yang rindangnya menutupi sebagian halaman. Daun-daunnya menyaring sinar matahari hingga hanya menyisakan cahaya teduh. Di bawah pohon itu, biasanya penghuni duduk santai, sekadar bercerita atau menunggu jemuran kering. Suasana asri itu membuat kontrakan terasa lebih hidup, seolah tempat kecil itu mempunyai kesejukan alami yang tak dimiliki bangunan lain di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang selalu membuat pendatang baru bertanya-tanya. Tepat di belakang kontrakan terdapat sebuah makam tua yang sudah ada jauh sebelum kontrakan dibangun. Sebagian warga menyebutnya petilasan, tempat singgah seorang tokoh penting pada masa lalu. Ada juga yang percaya itu adalah makam seorang wali yang dahulu berdakwah di wilayah itu. Sementara cerita lain yang lebih tua lagi mengatakan makam itu peninggalan kerajaan kuno, tempat bersemayam seorang prajurit atau bangsawan yang sudah terlupakan sejarah. Makam itu kecil, hanya gundukan tanah dengan batu nisan tua penuh lumut, dikelilingi pagar bambu sederhana. Meski begitu, suasananya selalu tenang, tidak menyeramkan. Bahkan beberapa warga percaya makam itu menjaga keselamatan lingkungan sekitar. Setiap malam Jumat selalu ada aroma bunga melati samar yang entah berasal dari mana, dan banyak warga memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Kontrakan 11 pintu itu pun hidup berdampingan dengan kisah lama yang menempel pada tanahnya. Bagi sebagian orang, makam itu menambah aura misteri. Bagi yang lain, justru memberi rasa damai. Hingga kini, tidak ada yang benar-benar tahu cerita sebenarnya. Tapi bagi para penghuni kontrakan, selama tempat itu aman, bersih, dan nyaman, legenda apapun yang melekat di belakangnya tetap menjadi bagian dari keunikan hidup mereka sehari-hari. Fandi, seorang perantau dari Jawa yang bekerja di salah satu pabrik besar di Banten, sudah hampir 2 bulan menempati kamar nomor 11, kamar yang paling ujung dan paling dekat dengan makam keramat di belakang kontrakan. Jaraknya hanya sekitar 10 meter, cukup dekat sehingga bila malam sunyi, ia bisa melihat siluet nisan tua itu dari jendela dapurnya. Warga sekitar sudah berkali-kali bercerita tentang asal-usul makam itu. Ada yang bilang petilasan, ada yang bilang makam wali. Ada juga yang bersikeras itu peninggalan kerajaan kuno. Namun Fandi selalu menanggapinya dengan anggukan saja. Ia sudah terlalu lelah dengan urusan hidup untuk memikirkan hal-hal begitu. Baginya, selama tidak mengganggu
semua baik-baik saja. Hingga malam itu, Fandi pulang kerja tepat pukul 10:30 malam. Badannya lengket oleh keringat, napas masih berat. Setelah berjalan dari gerbang pabrik, ia masuk ke kamar, mencuci muka, lalu menyalakan televisi kecil di sudut ruangan. Sambil makan mie instan, ia duduk santai di kursi plastik sambil menonton acara komedi. Suasana kontrakan tenang. Beberapa kamar sudah gelap. Sebagian penghuni mungkin sedang tidur. Namun di antara suara televisi, Fendi mulai mendengar sesuatu. Samar, sangat samar. Seperti suara gamelan dari kejauhan. Atau mungkin keroncong. Irama itu pelan, seperti tertiup angin. Fandi berhenti mengunyah. Ia mencondongkan tubuh sedikit, mencoba memastikan. Suara televisi ia kecilkan perlahan, hingga hampir tak terdengar. Dan di balik keheningan kamar itu, jelas suara aneh itu masih ada. Lembut, berirama, seperti musik dari masa yang sangat jauh. Fandi menelan ludah. Bulu tengkuknya meremang. Sial, jangan bilang dari belakang rumah, gumamnya. Pelan, suara itu terus mengalun, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Cukup untuk membuatnya bertanya-tanya, apakah ia benar-benar sendirian malam itu? Fandi mulai merinding. Suara gamelan atau keroncong samar itu membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, ia masih berusaha menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, mencoba berpikir rasional. Mungkin ada yang putar musik di luar. Mungkin ada orang lewat. Mungkin cuma halusinasi karena capek kerja. Ia meneguk air putih, memaksa dirinya tetap tenang. Namun tiba-tiba sebuah suara besar terdengar dari arah belakang kontrakan. Seperti sesuatu jatuh, atau mungkin seperti tanah keras diinjak dengan sangat kuat. Suaranya dalam, bergema, dan jelas berasal dari arah makam. Fandi langsung tersentak. Jantungnya memukul dada seperti ingin keluar. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dari kursi, membuka pintu, dan hampir berlari di lorong gelap menuju kamar nomor ke-9, tempat temannya, Arman, tinggal. Tangannya bergetar saat mengetuk pintu. Pintu terbuka cepat. Arman muncul dengan wajah pucat, matanya lebar seperti tidak tidur. "Kau juga dengar?" Arman berbisik ketakutan. "Dengar. Jelas banget," jawab Fandi, masih terengah. Keduanya saling menatap, menyadari bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Tanpa banyak bicara, Arman menarik Fendi masuk. Mereka menutup pintu rapat-rapat, duduk di kasur tipis kamar 9 sambil mencoba menenangkan diri. Kamar itu tidak luas, tapi kehadiran 2 orang membuat suasananya sedikit lebih aman. Arman mematikan TV agar mereka bisa memastikan suara di luar tidak muncul lagi. Hening mengambil alih ruangan. Fandi menelan ludah. Arman memeluk bantal. 2 lelaki remaja itu duduk dekat-dekat, berharap rasa takutnya hilang selama mereka tidak sendirian. Fandi dan Arman akhirnya tertidur juga di kamar Arman. Setelah lama saling berbicara pelan, sambil menunggu rasa takut mereka mereda, lampu kamar dibiarkan menyala semalaman. Meski tidur, tubuh mereka sama sekali tidak benar-benar rileks. Terkadang tersentak, kadang menggeliat gelisah, seolah suara misterius semalam masih membekas di alam bawah sadar. Pagi pun tiba. Cahaya matahari masuk melalui ventilasi kecil kamar Arman, membangunkan mereka. Dengan mata sembab dan kepala berat,
Mereka bangun perlahan, tanpa banyak bicara. Keduanya keluar kamar, cuci muka di kamar mandi umum kontrakan, lalu memutuskan pergi mencari sarapan ke warung langganan mereka yang berada 2 blok dari kontrakan. Warung itu sederhana dengan meja panjang kayu dan bangku plastik. Namun masakan Ibu Endah selalu bikin mereka kembali. Aroma tempe goreng dan sambal pedas yang segar langsung menyambut keduanya begitu masuk. Fendi dan Arman duduk di sudut, memesan nasi pecel seperti biasa. Saat makanan tiba, mereka tak tahan untuk membicarakan kejadian semalam. Dengan suara pelan, Fendi mulai menceritakan suara gamelan samar. Kemudian suara keras dari arah makam. Arman menimpali, mengatakan bahwa ia juga mendengar jelas sebelum Fendi mengetuk pintu kamar. Tanpa mereka sadari, Ibu Endah yang sedang menyiapkan teh jahe di dekat mereka ikut mendengar percakapan tersebut. Ia berhenti sejenak, lalu mendekat dengan wajah penasaran, namun tidak terlalu terkejut. "Suara dari belakang kontrakan itu ya?" tanya Ibu Endah sambil meletakkan gelas. Fandi dan Arman saling melirik. "Iya, Bu. Ibu tahu tentang itu?" tanya Arman pelan. Ibu Endah menghela napas. "Saya nggak tahu pasti, Nak. Cuma pernah dengar cerita dari tetangga sebelah warung sini. Katanya makam itu bukan makam biasa. Ada yang bilang petilasan, ada yang bilang makam wali, ada juga yang bilang itu peninggalan kerajaan lama. Ia menurunkan suara. Tapi kalau soal suara-suara aneh, memang bukan kalian saja yang pernah dengar." Fandi merasakan bulunya meremang lagi meski sedang sarapan. Arman menelan ludah. Tiba-tiba nasi pecelnya terasa hambar. Ibu Endah kemudian tersenyum tipis, seolah ingin mengurangi ketegangan. "Tapi ya, selama nggak ganggu, biasanya aman kok. Di sini banyak yang hidup berdampingan sama yang begituan. Namun justru kata yang begituan itulah yang paling mengganggu pikiran mereka." Setelah mendengar cerita tentang makam di belakang kos dari Ibu Endah, Fandi dan Arman saling berpandangan dengan perasaan tidak nyaman yang masih tersisa. Mereka mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Namun jelas terlihat bahwa keduanya masih memikirkan kejadian semalam. Setelah selesai makan, mereka pamit pada Ibu Endah dan berjalan pulang menuju kos sambil berharap semua itu hanyalah kebetulan dan tidak akan terulang lagi. Sampai di kos, suasana tampak tenang seperti biasa. Tidak ada suara aneh, tidak ada hawa dingin yang mencurigakan. Fandi masuk ke kamarnya dengan hati-hati, sedangkan Arman memastikan pintu kamarnya sudah terkunci. Mereka berdua saling mengingatkan agar tidak terlalu larut memikirkan kejadian semalam. Meski dalam hati masing-masing masih menyimpan rasa takut. Menjelang siang, keduanya memutuskan untuk tidur sebentar karena kurang istirahat. Fandi sempat menatap langit-langit kamarnya, berdoa dalam hati agar malam berikutnya bisa berjalan lebih damai. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan menyertai tidurnya. Sementara Arman pun mulai terlelap, berharap tak ada gangguan lagi. Meski rasa was-was masih tersisa, mereka mencoba menjalani hari seperti biasa. Dalam hati, keduanya berharap kejadian semalam hanyalah satu pengalaman yang tidak akan pernah terulang. Dan dengan itu, cerita mereka pun berakhir untuk sementara.